Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Nurhayati, NIM 1965104 dari kelas 7A Akuntansi Manajerial dengan mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan. Di sini saya akan membahas konsep informasi akuntansi penuh. Pengertian informasi akuntansi penuh. Informasi akuntansi penuh adalah seluruh aktivitas pendapatan yang diperoleh dan atau seluruh sumber yang dikorbankan suatu objek informasi. Full asset, informasi berupa seluruh aktiva. Full revenues, informasi berupa seluruh pendapatan yang diperoleh. Full cost, informasi berupa seluruh sumber atau biaya yang dikorbankan. Perbedaan full costing information, full cost, dan full costing. Full accounting information terdiri dari full asset, full revenues, dan full cost. Full cost adalah salah satu unsur dari full accounting information, total biaya yang bersangkutan dengan objek informasi. Jika objek informasi adalah produk, maka full cost merupakan total biaya yang bersangkutan dengan produk tersebut. Full costing merupakan salah satu metode penentuan cost produk yang membebankan seluruh biaya variabel maupun tetap. Full costing dan variable costing merupakan metode penentuan cost produk konvensional yang dirancang berdasarkan kondisi teknologi manufaktur pada masa lalu dengan digunakannya secara luas teknologi informasi dalam proses pengolahan produk dan dalam pengolahan informasi keuangan menjadi alternatif metode penentuan cost produk konvensional. Berikut adalah full cost dengan pendekatan full costing. Beda unsur biaya produk dalam pendekatan full costing, variable costing, dan ABC. Full cost dengan pendekatan variable costing. Metode penyajian laporan full costing dan direct costing. Penentuan harga pokok produksi pada full costing. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik tetap, biaya overhead pabrik variabel, semuanya dijumlahkan lalu mendapat harga pokok produk. Penentuan harga pokok produk pada direct atau variable costing meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja variabel, biaya overhead pabrik, dan dijumlahkan lalu mendapat harga pokok produk. Metode penyajian laporan full costing dan direct costing. Penyajian laporan rugi atau laba pada full costing meliputi hasil penjualan dikurangi harga pokok penjualan termasuk BOP tetap, mendapat laba kotor. Biaya usaha meliputi biaya administrasi dan umum, ditambah dengan biaya pemasaran, dan hasilnya dikurangi dari laba kotor, dikurangi hasil dari biaya usaha mendapatkan laba bersih usaha. Penyajian laporan rugi laba pada variable costing, hasil penjualan, dikurangi biaya-biaya variabel, biaya administrasi dan umum variabel, dan ditambah biaya pemasaran variabel. Lalu hasilnya dikurangkan dan laba kontribusi dikurangi biaya-biaya variabel, yaitu biaya produksi tetap, biaya administrasi dan umum tetap, biaya pemasaran tetap. Lalu mendapatkan laba bersih usaha. Full cost dengan pendekatan ABC.
Rincian biaya setiap jenis aktivitas desain, produksi, dan distribusi produk dalam lingkungan manufaktur maju adalah sebagai berikut. 1. Unit level activity cost. Biaya ini dipengaruhi oleh jumlah unit produk yang dihasilkan. Contoh, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya energi, dan biaya angkutan dibebankan berdasarkan jumlah unit produk yang dihasilkan. 2. Batch related activity cost. Biaya ini berhubungan dengan jumlah batch produk yang diproduksi. Contohnya, setup cost, biaya angkutan bahan baku, biaya order pembelian, biaya inspeksi. Besar kecilnya biaya tergantung dari frekuensi order produksi yang diolah oleh fungsi produksi. Yang ketiga ada produk sustaining activity cost. Biaya ini berhubungan dengan penelitian dan pengembangan produk tertentu dan biaya untuk mempertahankan produk agar tetap dapat dipasarkan. Contohnya biaya desain produk, desain proses pengolahan produk, biaya pengujian produk dibebankan berdasarkan taksiran jumlah unit produk tertentu yang akan dihasilkan selama umur produk tersebut. Keempat, facility sustaining activity cost. Biaya ini berhubungan dengan kegiatan untuk mempertahankan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan. Contoh, biaya depresiasi, biaya amortisasi, biaya asuransi, biaya gaji karyawan, kunci perusahaan dibebankan atas dasar taksiran unit produk yang dihasilkan pada kapasitas normal divisi penjual. Manfaat informasi akuntansi penuh. 1. Pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan memerlukan informasi akuntansi penuh yang berupa informasi masa lalu. 2. Analisis kemampuan menghasilkan laba. Analisis kemampuan menghasilkan laba dapat diterapkan dalam berbagai objek informasi seperti produk, keluarga produk, lina produk, aktivitas atau unit organisasi. 3. Jawaban atas pertanyaan berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu. Meliputi informasi akuntansi biaya penuh yang telah dikeluarkan untuk sesuatu berperan bagi manajemen dalam evaluasi konsumsi sumber daya yang dikorbankan untuk sesuatu, penyediaan informasi untuk memungkinkan manajemen melihat struktur biaya, pengambilan keputusan membeli atau membuat sendiri, penentuan harga jual produk atau jasa, penyediaan kebutuhan dalam penghilangan, pemborosan, dan penyediaan informasi biaya, penyediaan informasi untuk perbaikan tingkat kemampuan produk atau jasa dalam mengembalikan laba. Penyediaan produk untuk memungkinkan manajemen melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Cost reimbursement dan inventory costing. 4. Penentuan harga jual dalam cost type kontrak. Cost type kontrak adalah kontrak pembuatan produk atau jasa yang pihak pembeli setuju untuk membeli produk atau jasa pada harga yang didasarkan pada total biaya. 5. Penentuan harga jual normal. Manajemen memerlukan informasi biaya penuh untuk memperhitungkan konsekuensi laba dari setiap alternatif harga jual yang berbentuk di pasar. 6. Penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah. Harga jual produk atau jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat ditentukan berdasarkan biaya penuh masa yang akan datang. 7. Penyusunan program adalah proses pengambilan keputusan mengenai program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan penafsiran. Rekayasa informasi akuntansi penuh. Penentuan harga jual produk atau jasa dan untuk menyusun program untuk memenuhi berbagai kebutuhan manajemen tersebut. Rekayasaan informasi akuntansi penuh memerlukan identifikasi aktiva pendapatan dan biaya langsung dengan objek informasi tertentu.
Metode pembebanan biaya yang digunakan untuk perekayasaan informasi akuntansi penuh dapat dibagi menurut tujuan pemanfaatan informasi akuntansi, yaitu pembebanan biaya tidak langsung untuk penyediaan informasi bagi pengambilan keputusan manajemen, pembebanan biaya tidak langsung untuk pelaporan keuangan kepada pihak luar perusahaan, pembebanan biaya tidak langsung untuk pengukuran kinerja manajer. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.